Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel kesayangan kita, channel Mr. Mili. Jangan lupa kalian bantu subscribe channel ini yang belum subscribe, karena channel ini membantu kalian agar nantinya bisa lolos menjadi aparatur sipil negara. Di video kali ini aku akan bahas resiko-resiko apa saja saat kalian nantinya mendaftar formasi CPNS penjaga tahanan dan juga kalian dinyatakan lolos menjadi Polsuspas. Pada video sebelumnya mungkin aku pernah bercerita berkaitan alasan mengapa orang banyak melamar CPNS penjaga tahanan. Tapi di video kali ini aku akan bahas resiko-resiko apa saja yang nanti kalian akan dapatkan jika kalian melamar formasi CPNS penjaga tahanan ini. Resiko yang pertama adalah kerusuhan dan juga kericuhan. Nah, ini berkaitan dengan lapas ataupun berkaitan dengan di rutan. Jadi setelah kalian mendaftar ataupun melamar CPNS formasi penjaga tahanan ini, di lapas ataupun rutan itu tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi kerusuhan ataupun kericuhan, dikarenakan di lapas ataupun rutan di seluruh Indonesia ini telah mengalami over kapasitas atau lebih dari jumlah yang seharusnya. Misalkan saja di lapas A itu untuk yang seharusnya warga binaan yang menempatkan lapas tersebut hanya maksimal itu 300 orang, tetapi ditempatkan sekitar 3.000 orang. Nah, artinya itu tidak imbang dan itu mengalami over kapasitas dari penghuni ataupun warga binaan dari lapas ataupun rutan tersebut. Sedangkan sekali jaga itu kita bertugas sebanyak 11-15 orang untuk pergunya. Nah, itu artinya tidak imbang. 15 orang yang harus menjaga 3.000 warga binaan ataupun narapidana yang ada di lapas ataupun rutan, dan itu tidak imbang, artinya berbanding 15 berbanding 3.000 orang. Dan apabila terjadi kericuhan ataupun terjadi kerusuhan di lapas, dan hal tersebut akan menyulitkan kita. Artinya itu tinggal di pribadi kita bagaimana nantinya kita bisa mengayomi ataupun membina mereka agar mereka menjadi lebih baik nantinya. Risiko yang kedua ini sebagian ada yang menemukan, yaitu banyak dari warga binaan ataupun ada sebagian yang mereka dendam dengan kita. Itu tidak tahu alasannya atau tidak tahu mengapa mereka bisa memiliki dendam dengan kita. Dan ini akhirnya bisa dibawa keluar, yang nantinya bisa saat kita keluar setelah kita tugas, kita diintimidasi oleh keluarga mereka ataupun mereka mengancam kita setelah mereka keluar nanti akan melakukan suatu hal yang tidak diinginkan, dan itu saja bisa terjadi. Jadi mereka dendam kepada kita mungkin karena mereka tidak suka dengan sikap kita ataupun mereka tidak suka dengan karakter yang kita miliki, dan ini merupakan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Risiko yang ketiga ini biasanya banyak ditemukan dari para teman-teman kita yang nantinya ditempatkan di lapas khusus narkoba. Karena di lapas khusus narkoba itu bukan hanya di sana sebatas pemakai, ada juga kurir, ada juga mereka penjual, ada juga bahkan yang di lapas narkoba itu bandar-bandar narkoba yang tentu dengan skala besar, bisa lintas provinsi ataupun lintas negara. Dan itu merupakan risiko juga bagi kita, karena kita akan rentan digoda oleh mereka untuk bisa terjerumus ke dalam lingkup narkoba tersebut. Jadi jika kalian tidak kuat iman, tidak kuat mental, kalian akhirnya tergoda dan juga bisa terjerumus ke lembah narkoba tersebut. Tentu dengan mereka menjanjikan atau mengiming-iming kita dengan memberikan sejumlah uang ataupun memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Nah, jadi kalau tidak kuat iman juga tidak kuat mental, akhirnya hal itu bisa mengancam diri kita, dan juga ini merupakan risiko juga bagi diri kita yang bekerja di lapas narkoba ataupun khusus di lapas sustik ini. Ya, namanya godaan kita tidak tahu, apalagi sudah diiming-imingi dengan godaan materi. Tentu godaan materi ini sangat bervariasi, bisa mereka menawarkan sejumlah uang besar atau memberikan kita sesuatu berbentuk barang ataupun benda, dan hal ini akan terkadang kalau orang tidak kuat mentalnya itu akan mudah tergoda. Bahkan tidak jarang mereka menawarkan kita narkoba yang tentunya hal ini akan berdampak bagi kesehatan dan juga gangguan mental kita. Jika kita sudah terjerumus ke dalam narkoba ini, itu nantinya kita akan dipecat secara tidak hormat, dan juga mungkin yang awalnya kita menjaga narapidana, akhirnya kita juga bisa menjadi narapidana karena kita mencoba-coba ataupun kita tergoda dengan iming-iming yang mereka berikan atau mereka janjikan kepada kita.
Resiko yang keempat, jika kalian mendaftar promosi CPNS penjaga tahanan ini, kalian akan sangat minim mendapatkan waktu libur, ataupun kalian tidak mendapatkan waktu libur seperti CPNS guru lainnya, seperti mungkin kesehatan ataupun guru dan sebagainya. Karena bekerja di lapas ataupun rutan ini, saat kalian nantinya ditempatkan di regu pengamanan, itu tidak mengenal hari libur, tidak mengenal tanggal merah. Saat jam kalian ataupun shift kalian masuk dan bekerja, kalian harus wajib dan juga masuk pada saat itu juga. Walaupun hari itu mungkin hari Minggu ataupun tanggal merah. Dan juga untuk tahun baru ataupun hari perayaan seperti Lebaran ataupun mungkin kalian beragama lain seperti Natal, itu tidak ada yang namanya dispensasi libur. Mungkin dari pemerintah sudah memberikan untuk libur cuti bersama itu 3 hari, mungkin lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Sedangkan saat kalian shift pada saat itu, kalian mendapatkan jadwal di hari lebaran itu, kalian tidak ada yang namanya libur. Kalau lapas ataupun rutan libur, nanti siapa yang menjaga dari warga binaan tersebut? Dan akhirnya mereka nanti bisa kabur ataupun mereka nanti bisa melarikan diri. Nah, itu beberapa resiko yang bisa kalian dapatkan ataupun kalian lalui jika kalian ingin mendaftar ataupun melamar CPNS penjaga tahanan. Tapi jika kalian sudah siap dengan risiko-risiko tersebut, silakan kalian mendaftar untuk formasi penjaga tahanan ini. Dan untuk cara mendaftarnya, silakan kalian tonton di video-video aku lainnya. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar CPNS ini, silakan kalian tanyakan di kolom komentar dan aku jawab di video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.